Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfa Nur Febriana dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 6. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan adat istiadat. Ray Bradbury, seorang sastrawan berkebangsaan Amerika Serikat, pernah mengatakan, tidak perlu membakar buku untuk menghancurkan budaya, buat saja orang berhenti membacanya. Kita, sebagai generasi penerus bangsa, sudah selayaknya untuk mempelajari dan melestarikan budaya dan adat istiadat di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi hukum perkawinan adat, di mana materi ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah hukum adat. Hukum perkawinan adat. Di sini ada beberapa materi yang akan dibahas. Yang pertama, ada pengertian perkawinan. Yang kedua, sistem perkawinan adat. Yang ketiga, bentuk perkawinan adat. Yang keempat, asas hukum perkawinan adat. Yang kelima, tujuan perkawinan adat. Dan yang keenam, hukum harta perkawinan. Dan yang ketujuh, perceraian dalam hukum adat. Materi yang pertama yaitu pengertian perkawinan. Menurut Laksanto Utomo, perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang membawa hubungan yang lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat satu dengan masyarakat lain. Sedangkan menurut Terhar, perkawinan merupakan urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, dan urusan pribadi, serta menyangkut urusan keagamaan. Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Pengertian hukum perkawinan adat adalah kebiasaan atau tingkah laku masyarakat adat dalam melakukan upacara perkawinan yang kemudian menjadi kebiasaan. Materi selanjutnya adalah sistem perkawinan adat. Yang pertama, sistem endogami, yang kedua, sistem eksogami, dan yang ketiga, sistem eleuterogami. Pengertiannya, perkawinan endogami adalah suatu sistem perkawinan yang mengharuskan kawin dengan pasangan hidup yang seklan, satu suku atau keturunan dengannya, atau melarang seseorang melangsungkan pernikahan orang yang berasal dari klan atau suku lain. Sedangkan pengertian sistem eksogami, dalam sistem eksogami, orang diharuskan menikah dengan suku lain, menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Sistem eleuterogami tidak mengenal larangan-larangan dan keharusan-keharusan seperti kedua sistem sebelumnya. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab atau keturunan. Bentuk perkawinan adat. Yang pertama, perkawinan jujur atau bride gift marriage. Perkawinan jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Setelah menikah, wanita masuk ke dalam keanggotaan kekerabatan suami selama ia mengikat dalam perkawinan itu atau selama hidupnya. Yang kedua, perkawinan semenda atau suitor service marriage. Perkawinan semenda adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran uang jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Setelah perkawinan, suami masuk dalam kekerabatan si istri dan bertanggung jawab dalam meneruskan keturunan di pihak istri. Yang ketiga, perkawinan mentas. Perkawinan mentas adalah bentuk perkawinan di mana kedudukan suami dan istri dilepaskan dari tanggung jawab orang tua atau keluarga kedua belah pihak agar dapat berdiri sendiri, membangun keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal. Yang keempat, perkawinan campuran. Perkawinan campuran adalah perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita yang berbeda keanggotaan masyarakat hukum adatnya.
Asas hukum perkawinan adat. Yang pertama ada asas keadaan dan kekerabatan. Yang kedua, asas kesukarelaan atau persetujuan. Yang ketiga, asas partisipasi kerabat dan masyarakat adat. Yang keempat, asas poligami. Dan yang kelima, asas selektivitas. Tujuan perkawinan adat. Tujuan perkawinan bagi masyarakat adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapak atau keibuan atau keibubapakan atau kebahagiaan rumah tangga, keluarga, atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Dalam masyarakat patrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki tertua harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri dengan pembayaran uang jujur, di mana setelah terjadi perkawinan, istri ikut masuk dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Dalam masyarakat matrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan tertua harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami, semenda atau semando, di mana setelah terjadinya perkawinan, suami ikut masuk dalam kekerabatan istri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya. Hukum harta perkawinan. Menurut Dominikus Rato, harta keluarga harus dibedakan dengan harta benda pribadi, harta kerabat, suku, dan komunal, sehingga dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, harta yang dipunyai secara perorangan disebut hak milik pribadi. Yang kedua, harta yang dipunyai oleh keluarga disebut harta bersama, di Jawa disebut gonogini, dan hak milik keluarga. Yang ketiga, harta yang dipunyai oleh kerabat disebut harta kerabat dengan hak kolektif. Yang keempat, harta yang dipunyai oleh suku disebut harta pusaka dengan hak komunal. Materi yang terakhir adalah perceraian dalam hukum adat. Dalam hukum adat, secara umum, hal-hal yang mendorong dan menjadi penyebab perceraian dari suatu perkawinan adalah perzinaan, tidak memberi nafkah, penganiayaan, cacat tubuh atau kesehatan, dan perselisihan. Ada juga hal-hal lain yang bersifat khusus sehingga terjadi perceraian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya dorongan oleh kepentingan kerabat dan masyarakat. Di Batak misalnya, salah satu alasan terjadinya perceraian adalah oleh karena hubungan yang tidak baik dengan salah satu atau beberapa jabul dari kerabat suami yang menjadi serius dan membawa suasana yang memburuk antara seluruh kaum kerabat si suami. Selain itu, tidak memperoleh keturunan dan suami meninggal dunia, minta cerai dari jabul asal suaminya, suku Batak. Yang kedua, karena kerukunan rumah tangga telah tidak dapat dengan sungguh-sungguh dipertahankan lagi, biasa terjadi di Lampung. Yang ketiga, karena campur tangan pihak mertua sudah terlalu jauh dalam soal rumah tangga mereka, dan biasa terjadi di Aceh. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.